6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi sehat di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Allah kita yang hidup. Kita mau naikkan segala pujian dan mazmur yang terbaik, yang indah, yang keluar dari hati kita yang paling dalam karena kita mengasihi Dia. Dia hadir di tahta sucinya, Dia hadir di atas pujian umat yang berseru kepadanya. Hari ini Dia menikmati pujian kita. Mari naikkan rasa syukur kita hanya bagi Yesus. Dia layak dipuji dan disembah. Dimuliakanlah Kau Tuhan, diagungkanlah Engkau Tuhanku, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita puji Dia, katakan, dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan, Kau ditinggikan Tuhan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, Kau yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan dimuliakan Kau Tuhan, Yesus, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi kita pujikan Tuhan. Dimuliakan Engkau Allahku. Kami tinggikan Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau yang berkata, Kau yang berkuasa. Yang bertahta, yang berkuasa. Yesus, Kau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari muliakan Dia lagi. Katakan dimuliakan Kau Tuhan. Yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Kau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Kau Tuhan. Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Kau Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Rajaku. Kami serahkan Yesus. Pujilah namamu Yesus. Haleluya, kami sembah Kau. Kami sembah Kau Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, kami berucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembah Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kau yang layak terima segala sembah. Betapa kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah Kau Tuhan untuk semuanya Yesus. Terpujilah Kau Tuhan atas segala hidup kami. Terpujilah Kau Yesus.
Terpujilah Tuhan Yesus, Kau ditinggikan di atas segalanya. Di atas pujian Kami berterima kasih Jesus. dari dalam lubuk Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku. Kami meriah lagi kepada Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami meriah lagi Yesus, terima kasih. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan jemaat Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas. Kami tinggikan Engkau di atas pujian kami Yesus. Yes. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan kami dalam hati. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari berikan soal-soal kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh berikan salam satu sama lain, katakan Tuhan Yesus hebat. Kita percaya kita mempunyai Tuhan dan Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang perkasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sorakan haleluya. Hanya Kau yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari bebenah. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. katakan Yesus Tuhan pembenar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, masa iblis digalakkan, suka bumi bersorak. kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, yang hidup dalam hidup kami. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari bebenah. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan Yesus Tuhan pembenar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan
raja, berbuat tabuan, jaga perkasa. Daulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mari sesemangat untuk memuliakan dan memuji Tuhan, amin. Kita percaya kita lebih dari pemenang, amin. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan karena kuasa-Nya, karena kasih-Nya dalam hidup kita, amin. Mari katakan dengan iman percaya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Yes. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita percaya kita lebih dari pemenang, amin. Mari katakan saudaraku, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Yes, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih
lebih dari pemenang. Yesus Tuhan, Anda lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kesusahan, kemiskinan, ketelanjangan, penderitaan, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan, tak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Ini janji kami di hadapan-Mu, Yesusku. Katakan kepada Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu, Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, Tuhan. Yesus kebenaran, Kau yang menyelamatkanku yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan, dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan janji kami di hadapan-Mu, Tuhan Yesus, kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau
kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Terima kasih Yesus. Ku ikut kehendakmu, Ku perlu anugerah-Mu. ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan Janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengar janji kami di hadapan-Mu Yesus. Kalau ku hidup Tuhan, hidupku hanya bagi-Mu. Biar hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, terima kasih. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan bagi kemuliaan-Mu. Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, Kau segala-galanya bagiku. Kau bagi perlindunganku. Kepadamu hatiku percaya, kepadamu hatiku berserah. Kau pengharapanku, Kau kota benteng perlindunganku selama-lamanya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku
dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Yes. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hati. Semuanya Tuhan, semuanya milikmu, semuanya milikmu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Holy Spirit, thank you Lord Jesus. Holy Spirit God, thank you Lord Jesus. Nikmati hadirat-Nya. Izinkan Dia memulihkan hidup kita. Izinkan Dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Izinkan Dia memeluk dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Thank you God. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Ini kami umat, here I am to merendahkan diri, menyembahmu Tuhan, menyatakan Kaulah segalanya bagi kami. Altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to here I am. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether
Buka mata rohani kami untuk melihat keagungan, kebesaran, dan keajaiban-Mu. Sampai tidak ada lagi yang mempesona hati kami selain Engkau. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Jangan ada berhala dalam hidup kami, Tuhan. Biar Engkau segalanya. I love you, Lord. I love you so much. In all I am, I love you, Lord. Jesus. Kami tahu Kau mengasihi kami, Tuhan. Yang terbaik Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik Engkau sediakan bagi kami. Thank you. Thank you Jesus. Ampuni ketidakpercayaan kami. Ampuni ketidaktaatan kami. Pulihkan kami, Tuhan. Pulihkan kami, umat-Mu. Bawa kami kembali kepadamu. Bawa kami kembali kepadamu, Tuhan. Kepada kasih mula-mula itu. Bawa kami kepada kasih mula-mula itu. Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa mengerjakan itu dalam hidup kami. Kami tahu tidak ada satu metode pun yang bisa membawa kami kembali kepada Tuhan selain anugerah-Mu. Makasih Bapa. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Nyatakan Tuhan kebenaran-Mu bagi kami. Urapi guru-guru sekolah minggu, lawat anak-anak sekolah minggu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Makasih Bapa. Kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam. Iya. Bapak Ibu, tadi kuat sekali Tuhan ingatkan kepada saya waktu kita mau ibadah. Gini saudara, asal engkau mau merendahkan dirimu di bawah tanganku yang kuat, dan engkau lekatkan hatimu kepada hatiku, kau pasti aman. Kau pasti aman. Engkau tidak akan dikuasai ketakutan. Engkau tidak dikuasai kekhawatiran. Dan engkau akan melihat jalan-jalanku dalam hidupmu. Kuat sekali Tuhan sampaikan itu. Berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri. Berhenti mengandalkan logikamu sendiri. Sampai engkau bisa merasakan hatiku, kata Tuhan. Sampai engkau terpesona kepada aku. Sampai tidak ada lagi berhala dalam hidupmu. Selama kita tidak terpesona kepada Tuhan, selalu muncul berhala-berhala baru dalam hidup kita. Selama kita tidak bisa menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan, selalu muncul berhala-berhala baru dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita tidak bisa menikmati semua yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena ada berhala. Ada sesuatu yang lebih kita percayai melebihi Tuhan. Ada sesuatu yang kita hormati melebihi Tuhan. Ada sesuatu yang kita takuti melebihi Tuhan. Ada sesuatu yang lebih berharga melebihi Tuhan. Itulah yang membutakan mata rohani kita. Sehingga kita tidak bisa mengenal kebenaran. Sehingga firman itu tidak sanggup, bukan tidak sanggup, tidak masuk ke dalam hidup kita. Yang mengubah hidup kita. Padahal Alkitab katakan kalau kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kamu.
Kita perlu duduk merenung di hadapan Tuhan. Siapa Tuhan itu bagi kita? Seberharga apa Dia bagi kita? Sepenting apa Dia bagi kita? Selama kita belum menemukan ini, sulit bagi kita untuk berjalan di dalam iman. Sulit bagi kita melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup kita. Kita akan selalu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hikmat kita, bahkan mengandalkan orang lain. Padahal Yeremia 17 ayat 7 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak ada lagi yang berharga dalam hidup kita. Kalau saudara baca nanti di kitab Wahyu, ketika tua-tua itu melihat anak domba Allah di tahta, itu mahkotanya dibuang. Mahkota berbicara kehormatan. Ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, dia bilang, aku orang yang najis bibir. Dia tidak lagi merasa bahwa hidupnya masih benar. Dia merasa bahwa dia butuh anugerah Tuhan. Kenapa kita merasa benar? Kenapa kita merasa tidak butuh anugerah Tuhan? Karena kita belum melihat Tuhan. Makanya kenapa selalu di dalam doa-doa saya selalu saya bilang, Tuhan, jangan sembunyikan dirimu dariku. Jangan sembunyikan kebenaranmu dariku. Ketika kita nggak mampu melihat Tuhan, nggak mampu melihat kebenaran, kita sedang berjalan dalam kegelapan. Semua orang yang berjalan dalam kegelapan, hidupnya berantakan. Tetapi ketika terang Tuhan itu memenuhi kita, kemanapun kita melangkah, kita berjalan dalam terang Tuhan. Kita tahu kemana kita melangkah, kita tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Kita tahu bagaimana kita bersikap. Ini yang saya dapat ketika kita tadi dalam proses menyembah. Saya bilang, Tuhan. Makanya saudara, jangan heran kalau kita lihat ada orang sulit sekali menghormati Tuhan. Karena memang bagi dia Tuhan itu masih tersembunyi. Ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan bukakan. Tidak ada lagi yang mempesona hati kita selain Tuhan. Saya berdoa itu kita alami. Karena hanya itu yang bisa mengubahkan kita, saudara. Hanya itu yang bisa mengubahkan kita. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubahkan hidup kita. Metode, cara, itu gak bisa mengubahkan. Gak bisa, percayalah. Bahkan rutinitas agamawi gak mampu. Tapi ketika engkau mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Tema kita sepanjang bulan ini menang atas penderitaan. Menang atas penderitaan. Saudara, minggu lalu saya katakan gini, dunia ini bukan lagi tempat yang ideal untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena bumi ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Dunia ini bukan mencari kebahagiaan. Dunia ini adalah sebuah perjalanan di mana kita dibentuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Ketika kita segambar dan serupa dengan Kristus, nanti kita akan dibawa ke langit baru dan bumi baru. Disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Di mana di sana tidak ada dosa, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan di dunia ini, sebenarnya tujuannya cuma satu. Supaya kita mematikan kedagingan kita. Mematikan kedagingan kita, supaya manusia roh kita itu bangkit. Saya ini sempat berat badan saya 105 kilo, saudara. Dan terakhir saya timbang 95 kilo. Lumayan, kepotong 10 kilo.
10 kilo kalau dijadikan saksang saudara, itu bisa cukup untuk makan 100 orang. Saudara tahu, untuk menurunkan berat badan, tubuh ini harus disiksa. Betul gak saudara? Lewat apa? Olahraga, puasa, diet. Supaya muncul tubuh yang sehat. Tubuh yang segar. Saudara gak bisa doa bilang Tuhan kuruskan saya. Tapi saudara makan terus. Gak mau puasa, gak mau olahraga. Gak mungkin. Saya sudah coba itu belasan tahun, gak turun-turun saudara. Saya sudah coba. Makanya saya coba ubah metodenya saudara. Sama. Kita gak bisa bilang Tuhan jadikan aku mengenal Tuhan, menjadi pribadi yang rohani. Sementara daging kita puaskan, ego kita puaskan. Gak bisa. Ini harus disalibkan saudara. Dan seringkali karena kita gak mau menyalibkan daging kita, Tuhan sendiri yang menyalibkan. Lewat apa? Penderitaan. Berapa banyak orang baru mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Setelah dokter bilang, ibu maaf, ibu kena kanker stadium 4 ya. Baru dia cari Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan penderitaan itu untuk mematikan ego kita, manusia daging kita, supaya kita membangkitkan manusia roh kita. Tapi tentu tidak perlu harus dipaksa. Hendaknya kita sendiri yang mematikannya. Makanya kadang Tuhan izinkan penderitaan. Dan kalau saudara lihat nanti di Alkitab, tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan, tokoh-tokoh yang melalui banyak lembah air mata dan penderitaan saudara. Jadi kalau saudara sudah serius ingin cari Tuhan, semakin berat penderitaannya, percayalah, itu artinya semakin tinggi kita mau diangkat Tuhan nanti. Amin. Tapi responnya harus benar. Saudara dibawa ke penderitaan, responnya salah, tambah jelebut saudara. Seringkali yang membedakan itu respon. Yang membedakan antara satu dengan yang lain respon. Kita mau belajar dari tokoh di Alkitab yang mengalami banyak penderitaan saudara. Tapi di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik salib ada kemuliaan saudara. Kalau Siti Nurbaya bilang apa? Sengsara membawa nikmat saudara. Oke, ini kok tidak bisa di setel ini. Tolong. Kok menderita dia ini, nggak bisa jalan. Oke. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan bagi kita. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 8. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim. Namanya siapa? Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Jadi Elkana ini punya papa Yeroham, punya kakek Elihu, punya buyut Tohu, punya nenek moyang Zubah gitu lah saudara. Itu kalau ada di Alkitab bin gitu ya. Orang itu mempunyai 2 istri. Wah, Kak, boleh dong punya 2 istri? Gak boleh saudara. Gak boleh, ribet. Makanya dia ribet nanti hidupnya saudara. Karena dia punya 2 istri saudara. 1 istri aja sudah mumet ya. Ini kok dadak 2. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Lihat. Masalah saudara. Satu punya anak, satu tidak. Yang disalahkan siapa?
Elkana. Padahal jatahnya sama. Padahal yang membuat anak siapa? Tuhan. Nanti Hana menyalahkan suaminya, saudara. Ayat 3. Orang itu, ini perhatikan saudara, menarik. Dikatakan, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Perhatikan kata-kata ini nanti. Jadi orang Israel itu saudara, sekali setahun mereka ke bait Allah. Mereka bawa sapi, mereka bawa kalau agak miskin bawa kambing. Kalau lebih miskin lagi bawa apa saudara? Terkukur, merpati. Kalau lebih miskin lagi bawa apa saudara? Itulah. Jadi mereka sekali setahun datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban. Korban pengampunan dosa, korban macam-macam korbannya saudara di sana ya. Dan Alkitab katakan mereka setia dari tahun ke tahun untuk membawa korban. Ternyata yang di bait suci itu yang menjadi imamnya adalah anaknya Eli. Padahal yang menjadi imam itu siapa? Harusnya Eli. Siapa anak Eli ini nanti kita lihat, Hofni dan Pinehas ini. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, ini dia saudara. Mulai komplain nanti Hana. Pada hari ia mempersembahkan korban, diberilah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Jadi dia bilang gini, Penina ini korban buatmu, ini korban buat anakmu, ini korban untuk yang satunya, ini dikasihlah bagian masing-masing. Si Hana komplain, mereka dapat banyak kok saya cuma dapat satu. Jadi kalau punya istri lebih satu saudara, nuntut keadilan itu mustahil bin mustajab saudara. Ya, selalu ada ketidakadilan saudara. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana berapa? Satu bagian. Lihat. Sebab Tuhan telah apa? Siapa yang menutup kandungannya? Tuhan. Bukan Elkana. Tapi yang disalahkan Hana siapa? Elkana. Memang cewek itu kadang gitu saudara. Tuhan berurusan dengan dia, yang salahkan siapa? Suami saudara. Hati-hati saudara ya. Jadi suami-suami harus mengerti ya. Padahal Tuhan sedang berurusan dengan istri. Istrinya lain suaminya. Suami bilang aku gak ikut-ikut kok, kamu salahin aku. Antewa bilang untung saya gak punya suami. Tetapi madunya tidak cukup sampai di situ penderitaan Hana saudara. Dia sudah mandul, dia didiskriminasikan sama suaminya. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi madunya selalu apa? Menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi dia sering dibully oleh Penina. Saudara pernah mengalami itu? Karena kita miskin, kita dibully. Karena kita kelihatannya enggak lebih cantik, kita dibully, kita dihina. Ya, kita pulang ke rumah orang tua kita. Yang satu naik mobil. Yang satunya ini enggak naik apa-apa saudara, cuma naik ojek saudara. Yang disuruh cuci piring siapa saudara? Yang naik ojek saudara. Yang lain disuruh duduk saudara. Aduh soro ya. Yang kira-kira begitulah yang dialami oleh Hana saudara. Ya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia apa? Menangis dan tidak mau makan. Ngambek dia saudara. Ngambeknya sama siapa? Suami lagi saudara. Ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapakah engkau menangis? Dan mengapakah engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?
Elkana bilang, udahlah aku tetap cinta kamu. Walaupun kamu gak punya anak. Bukankah cintaku itu lebih penting daripada anak? Apa kata Hana? Gombal. Dia tetap ngambek saudara. Dia menuntut anak. Yang kasih anak kan Tuhan. Yang nutup kandungan kan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari sini saudara? Joyce Meyer bilang gini saudara. Perhatikan. Joyce Meyer ini seorang pendoa syafaat yang sangat terkenal. Kita perlu melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Saudara, kita harus menyadari dalam hidup ini, ada tanggung jawabnya kita, ada bagiannya Tuhan. Ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Bekerja keras itu bagiannya kita. Yang memberkati siapa? Tuhan. Belajar itu bagian kita. Yang memberi hikmat siapa? Tuhan. Menjaga kesehatan, olahraga, makan yang sehat itu bagian kita. Tetapi yang memberikan kesehatan siapa? Tuhan. Kita harus menyadari ini. Temukanlah apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan lakukanlah itu sungguh-sungguh. Setelah kita lakukan itu sungguh-sungguh, serahkanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Yang seringkali bagiannya kita nggak lakukan, kata kita mulai memikirkan bagiannya Tuhan. Kita tidak kerja keras, tapi kita mikirkan, kapan ya Tuhan tolong saya? Bagaimana ya caranya Tuhan menolong saya? Itu bagiannya Tuhan. Kita nggak disiplin, kita nggak rajin, kita nggak kerja keras. Kita pikirkan, kapan ya saya sukses? Kapan ya saya bisa punya mobil? Itu bagiannya Tuhan. Ketika kita tidak menyadari ini, disinilah hidup kita kacau dan kita mulai kecewa. Bagiannya kita nggak lakukan, bagiannya Tuhan kita urusi. Desember kemarin anak-anak membuat sebuah karya, lagu yang sempat tadi ditayangkan itu Harapanku. Ketika saya lihat liriknya, saya tahu ini lagu berkualitas, saudara. Walaupun nadanya masih perlu dievaluasi. Saya bilang sama anak-anak, doakan ya, satu saat lagu kalian ini bisa masuk rekaman, saya bilang. Suatu saat ada studio di mana bisa rekaman dan lagu ini bisa menjadi booming dan menjadi berkat. Sama Kevin, sama anak-anak Image. Berlalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ternyata GKPB, gereja kita secara sinode, lagi pingin buat album, saudara. Jadi menyaring karya-karya gereja lokal dari seluruh Indonesia. Nanti itu diseleksi, terus itu nanti akan kemarin ditayangkan, saudara. Dinyanyikan di acara pertemuan hamba-hamba Tuhan se-Indonesia. Dan saya sempat dengar kemarin dikatakan ini nanti mau dipatenkan. Jadi ini menjadi hak ciptanya GKPB. Dan nanti lagu-lagu ini akan dinyanyikan di seluruh Indonesia. Dan saat itu ada 11 lagu, saudara. Saya nggak tahu kalau ada program itu sebenarnya. 2 minggu sebelum acara, tiba-tiba masuk di grup. Diumumin lagu-lagu yang akan dinyanyikan nanti di acara pertemuan hamba-hamba Tuhan, tolong dipelajari, dikasih link YouTube-nya, dan ini nanti kita nyanyikan di acara konser naik, dia bilang, sambil rekaman itu. Saya lihat loh, kok ada beberapa kota, ada dari Surabaya, ada dari Bandung, Jakarta, Lampung. Ada beberapa lagi, saudara. Semua ibu kota provinsi, ada Kupang, saudara. Tiba-tiba jam 11 malam, saya keingat lagunya anak-anak, saudara. Saya ambil YouTube-nya, saudara. Saya kirim, saudara.
saya kirim ke pusat. Tolong dong, siapa tahu lagu kami ini bisa menjadi berkat. Dan puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Ternyata kita masuk seleksi. Dan kalau saudara lihat aransemennya, keren banget saudara, berkelas saudara. Apa yang mau saya bagikan? Anak-anak melakukan bagiannya, yaitu menciptakan lagu yang bagus. Tapi untuk urusan rekaman, untuk urusan apa namanya itu, aransemen, kita kan nggak tahu bagaimana caranya, betul nggak? Nggak ngerti kita namanya aransemen musik sampai sekeren itu, nggak bisa. Itu urusan siapa saudara? Tuhan. Karena itu belajarlah, lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita nggak tahu kapan momentumnya Tuhan angkat hidup kita. Tapi kalau saudara tidak mempersiapkan diri, tidak melakukan yang terbaik, begitu ada momentum itu, saudara terlewatkan. Makanya Joyce Meyer bilang gini, kita perlu melakukan apa yang bisa kita lakukan atau bagian kita. Biarkanlah Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Amin. Hargai setiap kesempatan, hargai setiap waktu. Orang yang tidak menghargai kesempatan, orang yang tidak menghargai hidupnya, tidak akan pernah bisa melihat hari-hari yang lebih baik. Hargai setiap potensi yang Tuhan berikan kepada hidupmu. Mari, tetaplah berkarya. Do the best. Kita kembali ke Hana, saudara. Kita tadi sudah bahas Elkana memiliki 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Keluarga Elkana, keluarga yang mengasihi Tuhan. Lihat, mereka mengasihi Tuhan. Dari tahun ke tahun, mereka ke Shilo menyembah Tuhan dan membawa korban persembahan. Artinya mereka orang yang taat, mereka orang yang setia. Nah, yang menarik, yang mau saudara saya bawa kepada kita gini. Yang menjadi imam Tuhan saat itu adalah anak dari Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Siapa Hofni dan Pinehas ini? 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 12 dan ayat 22. Kita lihat siapa Hofni dan Pinehas ini. Kok mereka tetap setia datang ke gereja, mereka tetap setia kasih persembahan, mereka tetap setia kasih perpuluhan. Siapa ini Imam Eli? Siapa ini Hofni dan Pinehas? Apakah mereka orang yang takut Tuhan? Apakah orang yang cinta Tuhan? Sampai Elkana dan keluarganya dari jauh-jauh ke Shilo tetap beribadah, tetap membawa korban persembahan. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 12 dan ayat 22 dikatakan, lalu pulanglah Elkana ke Rama. Tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat 12 dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang siapa? Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Menarik. Elkana beserta anak istrinya, mereka rutin ke gereja, rutin kasih persembahan, rutin kasih perpuluhan, rutin melakukan tanggung jawab. Yang mana gereja itu imamnya, pendetanya Dursila. Bukan cuma Dursila, mereka juga cabul meniduri para pelayan-pelayan yang perempuan. Saudara kalau masuk dalam sebuah gereja dan saudara tahu
pendetanya cabul, pendetanya tidak cinta Tuhan, pendetanya memakan semua uang perpuluhan. Saudara masih mau nggak datang ke gereja itu? Halo? Pendetanya baik-baik aja, karena ditegur aja, wes mutung. Tetapi Elkana, perhatikan, menarik. Elkana, dia tetap datang ke gereja itu. Sekalipun dia tahu bahwa pendeta pengerjanya itu orang-orang rusak. Jujur, saya memahami ini sulit. Dan nanti kalau saudara lihat, sampai suatu saat Hana ini melahirkan anak yang bernama Samuel. Dan Samuel dititipkan di rumah Imam Eli, yang mana dia tahu anak-anak Imam Eli ini semua para penjina. Saya pikir jemaat perlu belajar dari Elkana. Mereka tahu, mereka melakukan untuk Tuhan. Makanya Tuhan bela. Tuhan bela. Mereka datang ke rumah Tuhan bukan karena siapa pendetanya, bukan karena bagaimana pendetanya. Bukan berarti saya membenarkan pendeta cabul. No. Tetap kalau pendeta cabul harusnya dipecat. Harusnya. Tapi saat itu siapa yang mau pecat? Imam Eli. Siapa yang mau pecat? Rusak, saudara. Saat itu gereja rusak. Bait suci diporak-porandakan. Tidak ada standar kekudusan. Tetapi di tengah-tengah itu masih ada keluarga yang mengasihi Tuhan. Masih ada keluarga yang taat kepada Tuhan. Masih ada keluarga yang mencintai Tuhan. Dan saya mau kasih tahu. Ke depan, Alkitab katakan, antikris akan menduduki bait Allah. Kalau kita nggak punya motivasi yang benar mencari Tuhan, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika engkau tahu hamba-hamba Tuhan rusak, engkau juga rusak sendiri. Ini yang terjadi pada keluarga Elkana, saudara. Sekalipun imamnya Dursila dan cabul, keluarga Elkana tetap mengasihi Tuhan dan taat beribadah serta taat mempersembahkan korban. Media sosial hari-hari ini dihebohkan. Saya tidak mau kasih persembahan lagi, saya nggak mau kasih perpuluhan, soalnya pendetanya hedon katanya, hedonisme. Saya pikir pola pikir itu perlu kita rombak, saudara. Kalau engkau lakukan untuk Tuhan, masalah itu dipakai pendetanya untuk rusak, itu urusan dia dengan Tuhan. Jangan gara-gara orang rusak, kita ikut rusak. Itu kebodohan. Hanya gara-gara orang lain rusak, kita nggak taat kepada Tuhan. Itu kebodohan. Dan Elkana tidak mau melakukan itu. Tentu ya kita juga harus lihat-lihat gereja, saudara ya. Kalau pendetanya rusak ya dulu kan saat itu nggak ada gereja, cuma satu, saudara. Ya sekarang cari gereja yang benar lah. Tapi yang saya mau lihat gini, bagaimana ketaatan dia kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada alasan untuk taat. Di tengah-tengah ketaatan, lihat, mereka sudah taat, motivasinya sudah benar mencari Tuhan. Lihat, sudah taat, setia, motivasi benar mencari Tuhan. Hana tetap mengalami penderitaan, saudara. Apa penderitaannya Hana, saudara? Tuhan tutup kandungannya. Pernah saudara merasa, Tuhan, saya ini sudah taat loh Tuhan. Saya ini sudah setia loh Tuhan. Saya ini sudah lakukan yang terbaik loh Tuhan.
Tapi kok ya hidupku nggak produktif, kok mandul. Tuhan tutup semua. Saya lakukan ini gagal, saya lakukan ini gagal, saya lakukan ini gagal, saya lakukan ini gagal. Seolah-olah hidupku mandul Tuhan. Pernahkah saudara mengalami itu? Kalau pernah, hari ini kita belajar bagaimana Hana menang atas itu. Bagaimana dia mengalahkan perasaan itu, saudara. Sudah cinta Tuhan, sudah taat, sudah setia, tapi kok tetap mandul. Dan Alkitab katakan Tuhan yang menutup kandungannya, bukan iblis. Masa dia mau tangking? Dalam nama Yesus gak mungkin ditengking, saudara. Tuhan yang tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, saya nggak ada yang bisa buka, kata orang Ambon, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa menutup. Jadi kalau hari-hari ini saudara merasa tidak produktif, saudara, coba tanya, jangan-jangan memang Tuhan tutup. Saudara sudah Pak Pendeta bilang kalau kasih perpuluhan nanti dibukakan tingkap-tingkap langit. Saya sampai 100 rupiah pun saya tidak potong. Loh kok pangga ketutup? Tuhan bilang masih tak tutup, nak. Pak Pendeta bilang pelayanan, saya sudah pelayanan, kok pangga ketutup? Tuhan bilang saya masih tutup. Saat itu yang kita lakukan apa? Saya, saudara, sering mengalami itu. Dalam perjalanan pelayanan saya ini tipe orang itu spirit of excellence, saudara. Kalau saya lakukan sesuatu itu saya nggak mau nanggung. Daripada nanggung mending gak usah lakukan. Jadi kalau saya tahu hamba Tuhan bilang rahasia diberkati, lakukan ini. Saya berusaha lakukan dengan sempurna. Begitu lakukan, loh kok bangga? Kok hidupku gak berubah? Tuhan masih tutup. Dalam Tuhan masih tutup, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Hana. Meskipun 1 Samuel 1 ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Penderitaan Hana karena dia mandul, dia selalu disakiti oleh Penina, saudara. Selalu dibully. Berapa banyak dari kita dibully sama keluarga kita? Allah, pelayanan pangga kiri ya. Kamu aktif di gereja, hidupmu lihat lebih enak saya. Saudara pernah alami itu? Halo? Itu yang dialami Hana. Dibully. Saya dulu, papa saya bilang gini, saudara. Waktu saya belum punya rumah, saudara. Mana buktinya Tuhanmu hebat? Toh juga kamu ngontrak, katanya. Tapi saya bilang sama Tuhan, satu saat Tuhan sediakan yang terbaik bagi saya. Kalau Tuhan menahan berkatnya, karena dia kasih melebihi yang saudara pikirkan. Saya selalu bilang gini, saudara, hidup ini kan investasi, saudara. Apa yang kita tabur, kita tuai. Kalau saudara menabur, kalau saudara 3 bulan sudah menuai, berarti yang saudara tabur hasilnya apa, saudara? Hasilnya apa? Kacang panjang. Tapi kalau saudara sudah nabur, baru 5 tahun baru panen, saudara. Itu apa itu, saudara? Hah? Vanili. Vanili, saudara. Nggak ada nanam vanili sekarang panen bulan depan 3 bulan lagi, nggak ada. Tapi vanili, saudara, 1 kilo 1 juta, saudara. Sawit. Saudara nanam sekarang, baru panen 30 tahun lagi.
Itu apa saudara? Pohon jati. 10 pohon jati, 1 Avanza. Jadi kalau saudara sudah nabur, tapi belum menuai, kemungkinan ketika engkau nabur, bibitnya Tuhan ganti jadi bibit vanili, jadi bibit kelapa sawit, jadi bibit apa lagi saudara? Pohon jati. Tapi begitu saudara nabur, 3 bulan lagi panen, berarti yang Tuhan kasih bibit tomat saudara. Saya mau tanya kiri kananmu, bro, mau bibit tomat yang Tuhan kasih atau bibit vanili atau bibit jati, bilang. Halo, bibit apa yang saudara harapkan? Kita lihat bagaimana Hana menyikapi penderitaan. Yang pertama, temukan tempat curhat yang benar. Hana tidak curhat kepada tetangga. Dia nggak bilang, kamu tahu nggak, Penina itu loh sombongnya minta ampun, baru punya anak saja, udah sombongnya kayak gitu. Dia nggak curhat sama tetangga, bilang, bro jangan curhat sama tetangga, bilang. Curhat pada orang yang benar. Hana curhat sama suaminya. Karena dia tahu hanya suaminya lah yang bisa memahami dia. Curhat kok sama orang yang gak bertobat. Carilah orang yang bertobat, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Curhatlah sama mereka. Perlu gak curhat? Perlu saudara. Dibully terus ya mumet juga saudara ya. Perlu curhat saudara. Tapi orang yang tepat. Jangan kepada orang yang gak tepat. Temukan tempat curhat yang benar. Saya kadang kalau Kak Mary curhat saudara, waduh dia emosi, kadang saya terpancing, tapi saya pengen emosi, saya bilang, hei kamu satu-satunya tempat curhatnya dia. Oh iya. Temukan tempat curhat yang benar. Ya kadang Kak Mary kalau lagi saya terpancing dia bilang gini, masa aku harus curhat sama orang lain, katanya. Oh iya benar juga pikir saya saudara. Tapi kemarahan dia ke orang lain dilampiaskan ke kita saudara. Aduh. Dia cengkel sama orang, kita yang terlampiaskan, tapi gak apa-apa saudara. Curhatlah sama orang yang cinta Tuhan saudara. Jangan curhat kepada orang yang ember saudara. Amin. Dan kalau orang lain sudah curhat sama kita, pegang. Temukan tempat curhat yang benar. Temukan. Perlu ada kelompok kesan. Ayo curhatlah di sana. Ketua kesan mau curhat kepada ketua kesan. Yang kedua apa? Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ini saudara. Ayat 9 dan 10 dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana dengan Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Jadi waktu mereka masuk ke bait suci, Imam Eli duduk di kursi goyang saudara. Duduk di kursi goyang. Dia bukannya mendampingi Hana, tapi dia duduk. Memang Imam Eli saat itu penglihatannya sudah kabur, badannya sudah besar, dia gendut saudara. Waduh, kolesterol tinggi saudara ya. Tapi apa yang dilakukan Hana? Perhatikan, dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis, berseduh-seduh. Curhatlah sama Tuhan. Ketika engkau merasa hidupmu gak produktif, ketika engkau merasa hidupmu begitu-begitu saja, jangan menyerah. Jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan orang lain. Bahkan gak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Datang kepada Tuhan, nangislah di hadapan Tuhan. Nangislah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Tuhan, aku butuh belas kasihan-Mu. Tuhan, bela saya. Tuhan, tolong saya. Jangan permalukan saya. Datanglah dengan sungguh-sungguh. Kapan terakhir saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sampai hancur hati,
sampai engkau tidak bisa menangis lagi. Ingat kisah Daud? Ketika mereka kampungnya dibakar, Alkitab katakan Daud menangis sampai dia tidak bisa menangis lagi. Datanglah kepada Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan. Saya pernah ngomong gini sama anak saya Joseph, saudara. Joseph, laki-laki itu gak boleh menangis. Laki-laki itu hanya boleh menangis di hadapan Tuhan, saya bilang. Jangan cengeng, saya bilang. Kita gak boleh nangis di hadapan manusia. Kita hanya boleh nangis di hadapan Tuhan. Orang yang datang menangis di hadapan Tuhan, dia tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga. Tapi orang yang tidak datang kepada Tuhan, maka di depan semua orang dia menangis minta belas kasihan. Saya percaya kalau engkau sering menangis di hadapan Tuhan, masalah seberat apapun itu tidak akan membuat engkau menangis. Karena engkau tahu ada Tuhan yang membela saya. Tapi kalau engkau tidak pernah menangis di hadapan Tuhan, maka engkau akan teteskan air matamu minta belas kasihan banyak orang. Mari, apapun masalahmu hari ini, datang kepada Tuhan, menangislah. Saya kenapa kalau datang menyembah Tuhan, saya enggak tahan, saya menangis. Saya orangnya galak, saudara. Saya tegas. Tapi kalau di hadapan Tuhan saya cengeng, saudara. Serius. Menangis di hadapan Tuhan. Jangan di hadapan manusia cengeng, tapi di hadapan Tuhan sok-sokan. Sok gak butuh Tuhan. Sok gak cari Tuhan. Hana, dia menangis terseduh-seduh. Walaupun dia sendiri. Imam Eli cuma nonton, saudara. Bukan cuma nonton, nanti kita lihat bagaimana respon Imam Eli. Coba bayangkan, saudara datang ke gereja di sini nangis, saya cuma duduk-duduk aja ngelihat gini. Kira-kira saudara masih bisa nangis gak? Hah? Itu yang dilakukan oleh Hana loh. Hana nangis, terseduh-seduh, Imam Eli cuma lihat-lihat gini aja. Sangkin apanya itu saudara? Sangkin dia butuh belas kasihan Tuhan. Pernahkah kita mencari Tuhan sampai sebegitunya? Ngotot, gak peduli apapun, pokoknya praying until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Saya rindu kita ngotot seperti itu sama Tuhan. Ayo doa puasa, jangan doa puasa datang pada Tuhan cuman berteriaklah di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Air kitab katakan, air mata kita ditampung di kiribatnya. Saudara tahu ketika engkau datang di hadirat Tuhan dengan air mata yang sungguh-sungguh dari hati, air matamu itu seperti berlian di hadapan Tuhan. Berharga, dia tampung di kiribatnya, dia bilang. Ada banyak orang sombong gini, Tuhan kan tahu kalau memang dia mengasihi aku biar dia tolong. Itu sombong, saudara. Hana, dia datang menangis, terseduh-seduh. Dia bilang, Tuhan tolong saya. Aku lo gak punya anak, mau tutup sih kandunganku Tuhan. Tolong saya, jangan permalukan saya. Maka kita mau belajar dari sekarang, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kau pagi-pagi datang dengan menghormati Tuhan. Tuhan, aku datang. Aku mau letakkan hidupku di bawah tangan Tuhan yang kuat. Aku butuh anugerah Tuhan. Aku butuh belas kasihan Tuhan. Aku butuh hikmat Tuhan. Aku butuh tuntunan Tuhan. Sertai aku sepanjang hari ini. Maka kita datang kayak gitu sama Tuhan? Atau kita hidup seolah-olah kita gak butuh Tuhan? Kita baru datang sama Tuhan setelah semuanya sudah gak tertolong lagi. Itu sombong, saudara. Hana, dia sungguh-sungguh. Yang ketiga, apa yang lakukan Hana? Dia buat ikat janji sama Tuhan. Dia buat nasar di hadapan Tuhan. Di ayat 11 dikatakan 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam
Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia buat deal sama Tuhan. Tuhan, kalau aku punya anak, anakku ini aku persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk hormat Tuhan. Dia buat perjanjian, dia buat nasar. Dan nanti kalau saudara lihat, dia genapi nasarnya. Bukan kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Maukah kita datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, kalau aku diberkati Tuhan, berkat ini aku mau pakai untuk menolong banyak orang. Mau aku pakai untuk melayani Tuhan. Aku pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maukah saudara? Kalau engkau berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, dan hasil doamu itu engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti dengar. Ada orang, saya pernah cerita, Pak Pendeta, tolong doain rumah saya yang di Bekasi laku ya. Nanti Pak, kalau laku 10% tak kasih ke gereja Bapak. Kita doakan dengan sungguh-sungguh saudara. Dengan iman sebesar biji nangka. Kita doa. Setelah itu dia hilang saudara. Hilang. 1 tahun lagi dia datang lagi. Pak, tolong doain Pak. Rumahku itu yang di Bekasi itu sudah laku Pak. Tak investasikan. Investasinya bodong. Tolong doakan supaya kembali. Kalau itu kembali, saya kasih 20% ke gereja. Dalam hatiku, gombal. Yang 10% aja aku lupakan saya bilang. Kita suka kayak gitu. Halo? Terus gak lama kemudian dia ketemu lagi. Pak tolong doain ya. Pokoknya kalau ini kembali, ini uangku ini, gak apa-apa, gak ada bunganya. Pokoknya kembali utuh aja. 20% tak kasih ke gereja. Berapa banyak kita model sandiwara kayak gitu sama Tuhan. Tuhan, kalau saya sembuh, hidupku akan kupakai untuk melayani Tuhan. Begitu sembuh, ke gereja aja sekali sebulan. Tuhan, pokoknya kalau saya diberkati Tuhan, proyek saya ini goal Tuhan, pokoknya nanti 1/3 saya pakai untuk penginjilan, untuk pelayanan. Gombal, jangankan 1/3, 10% aja lupa. Itu yang membuat kita gak bisa melihat terobosan. Tuhan tahu gak kalau kita bohong? Tahu. Hana bernasar. Tuhan, kalau engkau berikan anak laki-laki, anak ini akan dipakai Tuhan. Aku serahkan untuk dipakai Tuhan. Dan benar saudara. Ketika Tuhan kasih Samuel kepada Hana, setelah Samuel disunat, dia serahkan ke bait Allah. Dibina oleh Imam Eli, yang mana di sana ada Hofni dan Pinehas, yang cabul dan dursila saudara. Tapi saudara tahu, Samuel menjadi nabi yang paling dihormati di Israel. Maukah saudara berjanji di hadapan Tuhan? Tuhan, saya mau hidupku seluruhnya untuk Tuhan. Alkitab katakan jangan bernasar kalau engkau tidak sanggup menggenapi. Tidakkah Tuhan akan merusakkan hasil pekerjaanmu? Perhatikan orang-orang yang bernasar, yang gombal sama Tuhan. Yang pertama dirusak Tuhan, usahanya. Usahanya. Perhatikan, ada ayatnya itu saudara. Orang kalau bernasar, begitu dia gak tepati, usahanya diobrak-abrik sama Tuhan. Hana bernasar di hadapan Tuhan. Yang keempat, jangan terpengaruh dengan orang yang tidak memahami kita. Ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan,
selalu ada orang-orang yang tidak mengerti. Dan celakanya, kadang orang-orang yang kau anggap rohani, itu yang tidak mengerti. Coba kita lihat apa yang terjadi sama Hana. 1 Samuel 1 ayat 12-14. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka apa? Perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Betapa menderitanya Hana. Dia sudah dibully sama Penina. Kandungannya ditutup sama Tuhan. Dia diperlakukan tidak adil sama suaminya. Datang ke gereja berdoa. Dia berdoa bukannya didampingi pendeta. Pendeta cuman lihat-lihat aja. Bukan cuman lihat-lihat. Pendeta ngamati bibirnya. Bukan cuman itu, pendeta bilang, hei, mabuk aja kerjaanmu. Makanya hidupmu gak punya anak. Makanya kamu dikutuk. Mabuk aja kerjaanmu. Kalau saudara jadi Hana, apa yang saudara lakukan? Gak gerejo-gerejoan. Betul apa betul? Saudara, kita gak bisa mengharapkan orang lain mengerti kita. Gak bisa. Satu-satunya yang mengerti kita cuma Tuhan. Karena itu kalau orang gak mengerti hidupmu, saya ini sudah pelayanan Kak, tapi digosipin, biarin aja. Kok penting amat sih gosipnya dia bagimu? Emangnya lebih penting gosipnya dia daripada kehendak Tuhan? Saya ini udah sungguh-sungguh ikut Tuhan Kak, tapi disalah mengerti, biarin aja. Itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Jangan rusak hidupmu, kau kehilangan panggilan hanya karena kebodohan orang lain. Saya banyak temukan pelayan-pelayan yang potensial, yang sebenarnya mau dipakai Tuhan, tapi karena terlalu pusing dengan omongan orang lain, akhirnya dia korbankan panggilannya. Bodoh. Satu saat ketika engkau mati, Tuhan bilang gini, aku kasih kau 5 talenta. Kenapa kau gak pelayanan? Aku digosipin Tuhan. Saudara bisa jawab gitu? Malaikat bilang, hei malaikat, ini orang sombong, terlalu menjaga harga dirinya, buang ke neraka. Terlalu berharga harga dirinya daripada panggilanku, kata Tuhan. Hana, walaupun diomongin sama imam lo, pendeta senior, bukan Hopni dan Pinehas, langsung pendeta seniornya, hei kamu nih mabuk aja kerjaanmu. Padahal dia lagi berdoa nangis sungguh-sungguh saudara. Wow, saya lihat ini saya bilang, keren banget hatinya Hana ini ya. Halo? Katakan kiri kananmu, bro, hatimu sekeren Hana gak bilang. Halo? Saya paling jengkel. Ada jemaat bilang, Kak Fri, aku gak usah pelayanan dulu lah. Kenapa? Soalnya orang ngomongin aku gini-gini. Hei, lebih penting mana? Omongannya dia atau panggilan Tuhan? Emangnya dia bisa kasih apa buat kau? Kau masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang gak mengerti kita. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Yang kelima, wow, responnya Hana keren, saudara, keren. Miliki kerendahan hati. Ketika Imam Eli bilang, mabuk aja kau, berhenti kau dari mabukmu katanya. Tahu apa kata Hana? Dia gak emosi, kurang ajar kau gak tahu aku doa. Dia gak bilang gitu saudara. Dasar pendeta cabul, dia gak bilang gitu saudara. Bisa gak dia menyerang pendeta saudara? Makanya anakmu lihat, rusak semua. Pendeta model kau. Bisa gak dia bilang gitu? Bisa. Tapi dasar Hana orangnya rendah hati saudara. Dia bilang apa saudara? Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku. Wow. Dia gak bilang,
pendeta gak bener. Tapi tuanku, dia tetap punya respek kepada pendeta yang gak bener ini, saudara. Tidak, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Wow, keren. Udah direndahkan, sudah difitnah, suuson, tapi dia rendah hati menjawabnya. Saudara, saya pikir kita perlu belajar rendah hati. Karena itulah yang membuat Tuhan berbelas kasihan dan mengangkat hidupmu. Tuhan gak suka dengan orang sombong, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Terus apa kata dia di ayat 16? Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Mungkin dia pikir Hana ini perempuan dursila seperti perempuan-perempuan yang ditiduri oleh anak-anaknya. Karena kita tahu anak-anaknya Imam Eli tidurin para pelayan-pelayan di bait suci. Dia bilang, aku bukan perempuan dursila, aku perempuan bersusah hati. Aku datang hanya memohon belas kasihan Tuhan. Sebab karena besar cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian. Saking aku cemas, saking aku sakit hati, sampai kata-kata gak bisa keluar dari mulutku. Hanya gemetaran aku di hadapan Tuhan, dia bilang. Aku gak sanggup lagi berkata-kata, hanya bibirku gemetar, dia bilang. Tapi aku bukan perempuan dursila. Wow. Jawab Eli, pergilah. Akhirnya Imam Eli malu sendiri, saudara. Pergilah dengan selamat, kata-kata berkat yang keluar. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Langsung keluar kalimat profetik dari Imam Eli, saudara. Sesudah itu berkatalah perempuan ini, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihanmu. Dia masih memohon belas kasihan. Tolong doakan saya ya Pak Pendeta ya. Tolong doakan ya. Padahal sudah dituduh apa? Mabuk. Lalu keluarlah perempuan itu. Lalu ia mau makan dan mukanya tidak muram. Dia berhenti puasa, saudara. Karena apa? Dia percaya omongan dari Imam Eli pasti terjadi. Masihkah saudara percaya dengan omongan pendetamu? Dia percaya, makanya mukanya berseri-seri. Dia bilang, wow, pasti punya anak nih. Berhenti sudah dibully. Dia percaya omongan pendetanya, saudara. Dia berhenti puasa, saudara. Akibatnya apa, saudara? 1 Samuel 1 ayat 19-20 dikatakan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana, lihat, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ketika engkau melakukan 5 hal tadi, engkau rendah hati, engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau percaya Tuhan ingat akan engkau. Selama ini dia sudah sering bersetubuh tapi gak menghasilkan anak. Sekali ditoel sama Elkana, Alkitab katakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya siapa? Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya kepada Tuhan. Dan saudara tahu, Samuel itu nabi yang paling dihormati di Israel. Nabi Samuel sekali ngomong, semua orang takut, saudara. Nabi Samuel yang mengurapi Daud jadi raja. Saudara, lihat, semua yang dihasilkan dari pergumulan di hadapan Tuhan itu tidak kaleng-kaleng, saudara. Semua pergumulanmu yang kau dapatkan dari pergumulanmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu hasilnya
itu berdampak bagi banyak orang, saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kau gumulkan hari-hari ini mungkin sudah lama. Tetaplah berharap sama Tuhan, tetaplah bergumul. Sekali Tuhan mengingat hidupmu, hasilnya itu dampaknya luar biasa, saudara. Amin. Kesimpulan, saudara, kemandulan Hana disebutkan sebagai tindakan langsung dari Allah. Tuhan tidak memberikan anak kepada Hana supaya mempersiapkan dia bagi kelahiran putranya Samuel. Dengan cara yang sama, Allah kadang-kadang membuat kita mengalami kekecewaan atau menuntun kita ke dalam situasi di mana kita merasa tidak mampu atau rendah diri supaya dapat melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita harus bertindak seperti Hana. Kalau engkau sudah lama bergumul, kau merasa menderita, dianiaya, tapi Tuhan seolah-olah belum tolong. Ada saatnya nanti Tuhan tolong hidupmu. Dan ketika Tuhan tolong, ketika Tuhan lakukan mujizat itu, hasilnya itu dampaknya bukan hanya untuk kita, dampaknya bagi banyak orang. Amin. Mari saudara, apa pergumulanmu hari-hari ini? Apa pergumulanmu hari-hari ini? Bawa di hadapan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan andalkan kekuatanmu. Percayalah, ketika Tuhan saatnya mengingat engkau, wow, hasilnya luar biasa. Kita bangkit berdiri yuk. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, mungkin kau merasakan hidupmu seperti Hana. Kau udah sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan kok saya gak produktif ya. Kok seolah-olah semua pintu Tuhan tutup ya.
Tuhan mau membawa kita lebih dekat kepada Dia. Tuhan mau membawa kita untuk lebih percaya kepada Dia. Tuhan mau membawa kita untuk lebih rendah hati. Karena hanya orang-orang yang rendah hatilah yang akan diangkat oleh Tuhan. Moga kita berkata, Tuhan, aku percaya padamu. Moga kita berkomitmen mau sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, memohon pembelaan Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun kerinduanmu hari ini, percayalah, Tuhan ingat engkau. Alkitab katakan Tuhan mengingat Hana. Katakan kepada dirimu, Tuhan mengingat aku. Tuhan mengingat aku. Maka saudara saya doakan, kita berdoa sama-sama. Supaya kita dibawa Tuhan mengalami terobosan seperti Hana. Keluar dari penderitaan itu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada saudara mau didoakan, boleh letakkan tangan di dada. Gak usah peduli orang lain. Ini urusanmu dengan Tuhan. Sama seperti Hana, dia gak peduli komentarnya Imam Eli yang negatif kepada dia. Dia hanya ingin fokus kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup membela dia. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Bapa, lihat setiap anak-anakmu yang meletakkan tangan di dada. Sama seperti Hana, menjerit di hadapan Tuhan, memohon belas kasih-Mu, memohon anugerah-Mu. Bapa, ingatlah kami, ingatlah anak-anak-Mu ini Tuhan, ingatlah kami Tuhan, bukakan Tuhan. Kalau Engkau membuka kandungan dari Hana, bukakan semua yang tertutup dari jemaat ini Tuhan, pintu berkat, pintu mujizat, pintu jalan keluar Tuhan, pintu hikmat. Bukakan hati yang mengasihi Tuhan, Kau bukakan. Bukakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kalau Engkau menolong Hana, Engkau menolong umat-Mu. Kalau Engkau memuliakan Hana, Engkau memuliakan umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hatiku rindu Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu Di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, Penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami umat-Mu merendahkan hati kami membawa kota ini di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan mengasihi kota ini. Kami tahu anugerah-Mu besar atas kota ini. Engkau mengasihi penduduk kota ini. Saat ini kami berdoa, biar Engkau memberkati kota ini, jamah penduduk kota ini. Celikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dilayani dari kota ini. Berkati kota ini Tuhan, berkati pemerintahan kota ini, eksekutif, yudikatif, legislatif. Beri mereka hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini Tuhan.
Tolong mereka Tuhan, jauhkan niat jahat, kecurangan dari mereka Tuhan. Berkati Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka bisa menjadi berkat. Rencana pilkada kami bawa di hadapan Tuhan, biar semua berjalan dengan baik, biar semua dengan damai Tuhan. Berkati semua calon, berkati semua pelaksana, baik itu KPU, Bawaslu, TNI, Polri, semua PPS, semua TPS, semua berkati Tuhan. Biar Tuhan menemukan pemimpin yang tepat atas kota kami ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kota ini. Berkati ekonomi kota ini, bisnis di kota ini, usaha di kota ini Tuhan. Semua yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Semua usaha di kota ini yang merusak moral kota ini digagalkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini Tuhan, baik itu pengusaha, baik itu karyawan, pegawai, semua Tuhan berkati, biar semuanya bisa menjadi berkat bagi kota ini. Pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini, biar kami bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat atas kota ini. Kami bersyukur buat ibadah kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak sama dengan kami datang. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan. Hamba-Mu berdoa perlindungan Tuhan yang sempurna. Lindungi dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa jemaat ini sepanjang minggu ini semakin erat, intim bersekutu dengan Tuhan, berjalan dalam rencana-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan, hamba-Mu berdoa berkati, buat berhasil, buat terobosan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap. Berikan hikmat, ide, kreativitas, bukakan peluang-peluang baru kepada setiap umat-Mu. Cukupi kebutuhan umat-Mu, pakai umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Anak-anak kami yang sekolah berkati, lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Mampukan mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka, bahkan menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya, lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa mereka mengenal Engkau, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu. Kasih dan kebenaran-Mu perintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak, cucu, menantu, semua keluarga besarnya. Mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus pulihkan mereka. Tolong mereka Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat. Buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengingat kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Berserulah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan, jangan takut, jangan gentar, karena Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, adonanmu, bakulmu, hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kau sampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Kami membuat